Di sudut kota Jeddah ada sebuah tempat yang dipercaya sebagai makam Siti Hawa, sebuah makam yang panjangnya mencapai sekitar 120 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu tempat di bumi, di antara panasnya gurun pasir dan angin yang berhembus tak henti-hentinya, terbaring seorang wanita yang sangat dihormati dalam sejarah peradaban manusia. Seorang ibu, seorang istri, dan seorang pelopor umat manusia. Dialah Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, dan ibu pertama dari seluruh keturunan manusia. Namun di balik ketenangan pasir yang menyelimuti makam ini, terdapat misteri yang tak pernah benar-benar terungkap. Disinilah awal sebuah kisah panjang yang penuh teka-teki. Makam Siti Hawa, sebuah makam yang dipercaya oleh sebagian orang terletak di Jeddah, Saudi Arabia. Tapi apakah benar? Dan bagaimana sejarah mengantarkan kita pada tempat ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi misteri yang menyelimuti keberadaan makam ini, mencari jejak-jejak sejarah dan legenda yang mungkin memberikan petunjuk di balik tabir yang menyembunyikan kebenaran. Untuk memahami misteri makam Siti Hawa, kita harus kembali ke awal mula penciptaan. Dalam keheningan surga, Allah menciptakan Adam dari tanah liat. Adam hidup dalam kedamaian, tetapi merasakan kesendirian. Maka Allah menciptakan seorang pendamping dari tulang rusuk Adam. Wanita itu adalah Hawa. Siti Hawa diciptakan untuk menemani Nabi Adam, memberikan kenyamanan, dan bersama-sama menjalani kehidupan di surga. Namun cobaan pertama manusia segera datang setelah tergoda oleh bisikan iblis. Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon terlarang. Sebagai konsekuensinya, mereka diturunkan ke bumi untuk memulai perjalanan baru sebagai manusia pertama. Di bumi mereka berdua terpisah selama bertahun-tahun sebelum akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah, gunung kasih sayang di Arafah. Bersama-sama mereka memulai tugas besar mereka, menjadi ibu dan bapak dari seluruh umat manusia. Selama hidup di bumi, Siti Hawa dan Nabi Adam memiliki dua putra, yaitu Qabil dan Habil. Kemudian Siti Hawa meninggal dunia dan disebut-sebut dimakamkan di Jeddah, Arab Saudi. Lantas benarkah makam Siti Hawa sepanjang 80 meter? Sebagian besar sejarah umat Islam meyakini bahwa setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan di bumi, Nabi Adam dan Hawa pun berpulang. Namun lokasi tepat makam mereka masih menjadi misteri hingga hari ini. Sebuah legenda lokal di kota Jeddah, Saudi Arabia menyebutkan bahwa Siti Hawa dimakamkan di sana. Jeddah dalam bahasa Arab berarti nenek, seolah-olah mengisyaratkan hubungan langsung dengan Siti Hawa sebagai nenek dari seluruh umat manusia. Di sudut kota Jeddah ada sebuah tempat yang dipercaya sebagai makam Siti Hawa, sebuah makam yang panjangnya mencapai sekitar 120 meter, menandakan bahwa manusia pertama yang diyakini memiliki tubuh yang jauh lebih besar daripada manusia modern seperti saat ini. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, makam ini tertutup bagi pengunjung umum. Pada tahun 1975, otoritas Saudi memutuskan untuk menutup makam tersebut, mencegah berkembangnya aktivitas yang dianggap bid'ah di sekitar makam. Hingga kini, hanya sebagian orang yang pernah melihatnya secara langsung. Yang tersisa hanyalah legenda
dan cerita dari para penduduk lokal. Salah satu hal yang paling mengundang tanda tanya adalah ukuran makam yang sangat panjang. Apakah mungkin Siti Hawa dan mungkin juga Nabi Adam memiliki tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan manusia sekarang? Beberapa ulama dan sejarawan menyebutkan bahwa manusia pertama memang diciptakan dengan ukuran tubuh yang lebih besar. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Nabi Adam diciptakan setinggi 60 hasta atau sekitar 30 meter. Namun seiring berjalannya waktu, keturunan Nabi Adam semakin mengecil hingga mencapai ukuran manusia saat ini. Tapi apakah makam ini benar-benar merepresentasikan ukuran tubuh Siti Hawa? Ataukah ini sekedar simbolisme dari masyarakat setempat? Ukuran makam yang tidak biasa ini terus menjadi sumber perdebatan di kalangan ilmuwan dan sejarawan. Dalam upaya mencari kebenaran tentang makam Siti Hawa, para arkeolog dan ahli sejarah mencoba menelusuri jejak-jejak peninggalan zaman kuno. Namun hingga hari ini belum ada bukti ilmiah yang pasti yang bisa mengonfirmasi keberadaan makam tersebut. Sebagian arkeolog skeptis terhadap klaim bahwa makam tersebut benar-benar milik Siti Hawa. Tidak ada catatan tertulis atau artefak yang bisa menjadi bukti otentik. Makam ini lebih sering dianggap sebagai simbol, bukan fakta sejarah. Namun sebagian besar masyarakat, kepercayaan terhadap keberadaan makam ini terus hidup dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Tapi ada juga yang percaya bahwa tidak semua misteri bisa dipecahkan oleh sains. Ada dimensi spiritual yang tidak bisa disentuh oleh metode ilmiah, dan mungkin makam ini adalah salah satunya. Apapun kebenarannya, keberadaan makam ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting bagi umat Islam. Makam Siti Hawa seperti makam para nabi dan orang-orang suci lainnya, bukan hanya sekedar tempat peristirahatan. Makam ini adalah simbol dari kesetiaan, cinta, dan pengorbanan. Siti Hawa adalah ibu pertama umat manusia, wanita yang penuh kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menghormati sejarahnya dan mengambil pelajaran dari kehidupannya. Makam ini apakah benar atau hanya simbol, mengingatkan kita akan sifat fana dari kehidupan di dunia. Seperti Siti Hawa dan Nabi Adam, kita juga adalah peziarah di bumi ini. Pada akhirnya kita semua akan kembali kepada pencipta kita, meninggalkan jejak yang mungkin akan menjadi misteri bagi mereka yang datang setelah kita. Semoga kisah ini membawa kita untuk merenungkan kehidupan, kematian, dan perjalanan spiritual kita menuju akhirat. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesabaran sebagaimana Siti Hawa, serta keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.